300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Saifuddin Ibrahim meminta agar 300 ayat dalam Al-Quran itu dihapuskan. Sebetulnya ini sudah mengajak urusan kepada umat muslim di seluruh dunia. Ikhwafillah, sebagaimana kita ketahui bersama dan kita maklumi bahwasanya Al-Quran itu merupakan mukjizat yang nyata yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan dalam Al-Quran dengan berbagai mukjizat di dalamnya, baik itu ijazul lughawi, mukjizat dari segi bahasa, ijazul ilmi, mukjizat dari segi ilmu, ijazul tashri, mukjizat dari segi syariat, itu menghadirkan dampak yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman, yang percaya akan pertemuan dengan Allah Rabbul Alamin di akhirat kelak. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana tatkala Al-Quran yang dijadikan pedoman bagi seluruh umat muslim di dunia ini tanpa terkecuali, bahkan Al-Quran merupakan syifa wa rahmatul lil mu'minin, obat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Bahkan tidak hanya itu, Al-Quran sebagai furqan, pembeda antara yang batil dengan yang hak. Al-Quran juga merupakan hudan, petunjuk. Lalu kemudian ada seorang pendeta yang tidak mengimani Al-Quranul Karim, bahkan tidak mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, meminta agar Al-Quran 300 ayat dihapuskan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebetulnya ini mengajak urusan dengan umat Islam, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Ikhafillah. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Menak akan menanggapi orang yang semacam ini, yang mana waktu kemarin telah merilis atau membuat kriteria penceramah-penceramah radikal? Apakah pendeta ini akan masuk kepada pendeta radikal? Baik ikhafillah, sebelum kita tanggapi videonya, kita akan putarkan terlebih dahulu videonya. Silakan ikhafillah. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka, mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Nggak mungkin. Kalau kita lihat perkataannya, orang ini berkata-kata penuh dengan kebencian. Pada hakikatnya, sebetulnya orang ini mengajak pertikaian, mengajak permusuhan kepada kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh umat muslim di dunia. Kenapa saya katakan demikian? Jelas, Al-Quran itu pedoman bagi umat muslimin seluruh dunia. Lalu kemudian orang ini meminta 300 ayat dalam Al-Quran itu dihapus. Bukankah ini mengajak permusuhan kepada kaum muslimin? Apakah seperti ini akhlaknya seorang pendeta? Apakah seperti ini akhlaknya seorang tokoh agama? Dulu kan sebetulnya Pak Pendeta ini pernah dipenjara. Akan tetapi sampai sekarang lisannya itu tidak dijaga.
Bisa jadi mungkin hukumannya itu terlalu ringan sehingga tempat penjara itu tidak menjadikan titik balik dia sadar akan kesalahannya. Kami ingatkan wahai Pak Pendeta, Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semenjak Nabi Muhammad SAW diutus sampai kiamat akan datang. Jangankan Anda menghapus satu ayat, dua ayat Al-Quran, dalam semua Al-Quran Anda tiadakan, Al-Quran akan tetap terjaga di mana? Di kepala dan di hati para penghafal Al-Quran. Dan jangan disamakan pula Al-Quran kami dengan kitab Anda, yang mungkin kitab Anda ada penghapusan ayat atau penambahan ayat. Al-Quran, mohon maaf, tidak bisa seperti itu. Lalu kemudian pendeta ini alasannya meminta dihapus ayat suci Al-Quran 300 ayat itu karena di sana dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat intoleran, ada ayat-ayat penghinaan. Al-Quran itu sangat tegas, Al-Quran itu sangat jelas. Kalau misalkan ada orang yang sesat, kalau misalkan ada orang yang tidak sesuai dengan ajaran yang benar, Al-Quranul Karim meluruskannya. Al-Quranul Karim menjelaskannya. Mana yang benar, mana yang salah, karena Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Jadi Al-Quran itu tegas. Yang sesat, Al-Quran katakan sesat. Yang lurus, Al-Quran katakan lurus. Kalau misalkan Pak Pendeta ini merasa terganggu dengan ayat-ayat Al-Quran, berarti indikasi Pak Pendeta ini ada dalam jalan yang disindir oleh Al-Quran. Sebetulnya kalau Pak Pendeta ini merasa tidak sesat, merasa tidak menyimpang, ya tidak jadi masalah walaupun Al-Quran katakan demikian. Seperti hanya kami, ada orang yang di luar ajaran Anda itu dinamakan domba-domba tersesat. Apakah kami sakit hati? Sama sekali tidak, karena yakin kami ini bukan domba. Baik, alhamdulillah, saya kira pendeta ini memancing kemarahan umat Islam saja, dan kita tunggu bagaimana tanggapan dari Menteri Agama Gus Yakut nanti ya terkait viralnya pendeta ingin menghapus 300 ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.